Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan peran Big Data dalam sektor pemerintahan. Saya Sylvia Trialestari, NPM 21411151 sebagai moderator. Lalu rekan-rekan saya yang bernama Niken Ayu Aprilia, NPM 21411152, lalu Fermia Dewi Ningrum, NPM 21411127, lalu Gita Melani, NPM 21411088 sebagai anggota. Untuk materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu peran Big Data dalam pemerintahan. Big Data telah mengubah cara pemerintah mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan teknologi canggih. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Next. Definisi dan konsep dari Big Data. Yang pertama yaitu volume. Volume yaitu data yang sangat besar dengan jumlah terabyte hingga zettabyte. Lalu yang kedua, kecepatan. Kecepatan yaitu data baru yang terus-menerus mengalir dengan cepat, membutuhkan analisis real time. Lalu keragaman yaitu data yang berasal dari berbagai sumber dalam berbagai format. Next. Selanjutnya, manfaat penerapan Big Data di sektor pemerintahan. Yang pertama ada membuat kebijakan yang lebih baik, di mana analisis data yang komprehensif membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi layanan, di mana Big Data memungkinkan pemerintah mengoptimalkan proses dan sumber daya untuk melayani masyarakat dengan lebih cepat. Yang terakhir ada mencegah penipuan dan korupsi, di mana analisis data canggih dapat mendeteksi pola mencurigakan dan mencegah praktik ilegal. Next. Untuk tantangan implementasi Big Data di pemerintahan, yang pertama ada infrastruktur teknologi, di mana pemerintahan perlu investasi dalam teknologi terkini untuk mengelola dan menganalisis big data. Selanjutnya ada keterampilan SDM, di mana kurangnya tenaga ahli di bidang analitik data menjadi kendala bagi pemerintah. Selanjutnya ada keamanan dan privasi, di mana pemerintah harus menjamin keamanan dan privasi data warga negara. Yang terakhir ada regulasi yang memadai, di mana dibutuhkan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas untuk penggunaan big data. Selanjutnya, contoh penerapan Big Data di pemerintahan. Yang pertama, prediksi bencana alam. Analisis data cuaca, satelit, dan sensor dapat membantu memperkirakan resiko bencana alam. Yang kedua, yaitu perencanaan transportasi. Data lalu lintas, GPS, dan sensor dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute dan jadwal transportasi. Tiga, layanan kesehatan publik. Analisis data rekam medis, epidemiologi, dan resep obat dapat meningkatkan layanan kesehatan. Kemudian keamanan dan privasi data dalam Big Data. Yang pertama, enkripsi. Mengamankan data sensitif dan dengan teknologi enkripsi canggih. Kemudian kontrol akses, yaitu membatasi akses data hanya untuk pihak berwenang. Kemudian ada tata kelola data, yaitu menerapkan kewajiban dan prosedur untuk pengelolaan data yang aman. Kemudian yang terakhir yaitu kepatuhan hukum, yaitu mematuhi peraturan perlindungan data dan privasi yang berlaku. Selanjutnya ada peran sumber daya manusia dan teknologi dalam bidang Big Data pemerintahan.
Pertama, sumber daya manusia, yaitu membangun tim analis data yang kompeten dengan keterampilan analitik, visualisasi, dan pemodelan. Lalu selanjutnya ada teknologi, yaitu mengadopsi platform big data, kecerdasan buatan, dan algoritma machine learning yang canggih. Lalu ketiga ada kolaborasi, menjalin kemitraan antara ahli teknis dan pengambil kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan big data. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Big data memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi layanan, dan memberantas praktik ilegal. Namun, pemerintah harus mengatasi tantangan teknologi, sumber daya manusia, keamanan, dan regulasi untuk mengoptimalkan manfaat big data. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.